pertama kali dia punya buah bagus sekali, dia punya biji. Tapi kayak 2 kali putaran, kayak 2 kali sudah buahnya sudah terganggu. Karena hamanya terganggu situ. Terus kayak 3 lagi, kayak 4 lagi. Begitu mandul, pamatan begitu. Jangan kaget tentang hama-hama yang ada. Itu sebenarnya hama itu tidak sulit untuk diatasi. Adanya tahun Agustina dan Coklat Kawa DC tahun 2003. Terus Pak dari Jawa, terus Pak Merah Kawa Akasi Kawa Tanlo tahu Kawa Akasi Kawa Merah Kawa Taka Tawa Aimutut Kawa Ego Kawa de Taka mau bucuai target Coklat det karena ada spesies sungguh dahana lonau sungguh. Satu di atas itu. Oh iya, itu di atas. Nama saya Cucun Kuswara dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Manokwari Selatan. Saya selaku Kepala Seksi Perbenihan dan POPT Tanaman Perkebunan Kabupaten Manokwari Selatan. Kalau dalam sejarah coklat sebenarnya sudah dari tahun 80-an itu sudah masuk pertama YDF, terus P2WK, terus terakhir SADP, terakhir Kimbun. Jadi banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan kakao yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Dulu zamannya SADP semua kebun ex SADP semua bersertifikat. Nah itu semua. Tapi kalau yang lain-lain yang jelas di tanah adat, terus tanah yang mereka beli dari adat itu seperti itu. Rata-rata karena mereka punya sendiri seperti itu. Benih ini kan memang harus bersertifikat. Jadi kita rata-rata benih yang ada di sini dulu zamannya P2WK di tahun 90-an ke atas sana itu dari PT Haspram yang ada kebun benihnya di Ladongi. Terus kemudian tahun-tahun berikutnya itu semua kita arahkan ke Balai Koka Jember. Jadi benihnya itu semua didapat kita kirim dari Balai Koka Jember untuk di wilayah Manokwari Selatan ini. Kualitas ini buah yang sehat ini, buahnya sehat ini. Buahnya sehat, ini bagus gitu, ini nih. Biasanya di daerah-daerah yang agak terisolir, maksudnya itu mereka punya niat ingin menanam coklat, terpaksa mereka menggunakan bibit sendiri. Sebenarnya untuk kualitas bibit sebenarnya mereka kan harus tahu dulu gitu bahwa bibit mana yang bagus, persyaratan-persyaratan apa sebenarnya yang bisa dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, itu seperti itu sebenarnya. Makanya sebenarnya untuk ke depan sebenarnya kita tidak menganjurkan mereka menanam pakai bibit sendiri karena belum tentu kualitasnya bisa dijamin. Jadi mulus gitu loh. Ini yang jelas tidak ada hamanya. Tapi kalau posisi begini terus nanti ada bekas isapan-isapan helopeltis PBK. Sebenarnya untuk di tingkat masyarakat ini sebenarnya pelatihan-pelatihan dari dulu mengenai tanaman kakao ini sebenarnya sudah kita laksanakan, mulai dari cara penanaman, cara pembuatan lubang, cara pemangkasan. Hanya mungkin memang setelah ada hama PBK terutama yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu mungkin ya agak kurang terawat karena mungkin mereka tidak bisa mengatasi seperti itu. Makanya rata-rata kebun ya pemangkasan kurang, kelembabannya tinggi, ya itu sehingga hama penyakitnya ya semakin banyak seperti itu gitu. Bagaimana caranya tompang dia punya ujungnya baik. Nah baik Bapak, jadi pemangkasan itu sebenarnya ada beberapa hal, ada pangkas tulang. Kita Dinas Pertanian sebelum kerjasama dengan Pemda Kabupaten Manokwari Selatan sudah beberapa tahun ini kita
ada beberapa bantuan yang kita prioritaskan untuk petani kakao sebenarnya, mulai dari pelaratan, mulai dari bantu pemeliharaan, seperti itu sebenarnya untuk memperbaiki. Masalahnya kita ini kan yang terluas kan sebagai ikon juga kita adalah kakao, maka buat Manokwari Selatan, sehingga kita memang ke depan mudah-mudahan pemerintah kita agak fokus dengan komoditi perkebunan ini, terutama kakao, seperti itu Pak. Tertarik toh? Tinggal mama dong kalau kerja. Koperasi dulunya Cokran. Dari PT Cokran, setelah itu dia berhenti vakumnya pada tahun 2006 sampai 2014 dia vakum. Maka semua karyawan yang ada di sini, yang ada di perusahaan ini, mereka tidak punya kerja, terutama masyarakat karyawan-karyawan yang sudah punya umur, yang tidak punya ijazah maupun sudah tua. Sehingga kami yang mantan karyawan, manajer dulu, kami bagaimana berpikir agar masyarakat yang ada ini supaya jangan nganggur, kami bentuk satu koperasi. Ya apa itu? Tapi nanti dong sambung dia lagi. Itu salah tanam Kak. Iya. Tidak. Petani lokal kelihatan mereka sudah punya lahan, tetapi perlu kita ada bantuan untuk mereka bagaimana teknik-teknik budidaya tanaman kakao itu, dan kita berperan di depan bagaimana untuk mereka punya hasil itu harus bisa masuk dalam kategori yang bisa kita jual keluar. Saran saya untuk pemerintah bahwa pemerintah juga harus bisa membantu petani itu, bukan asal uang, tetapi harus ada pendamping-pendamping yang harus ada di kampung agar mereka itu tidak mereka tidak bisa sendiri, karena kalau mereka tidak diawasi oleh pendamping atau PPL yang ada itu tidak bisa. Karena kami pun yang di perusahaan ini mengharapkan agar di koperasi juga kalau tidak ada pengawasan tidak bisa. Untuk petani-petani lokal, mereka jangan sering-sering merubah apa yang mereka sudah buat, jangan merubah. Karena barang ini, misalnya tanaman kakao ini sudah jeripaya, mereka sudah tanam sudah cukup lama, itu tinggal mereka merawat. Kalau merawat baik, tentunya penghasilan lebih tinggi. Yang kami harapkan jangan kaget tentang hama-hama yang ada. Itu sebenarnya hama itu tidak sulit untuk diatasi. Kita bisa membantu. Cara-cara itu harus ada mengikuti pelatihan. Bagaimana cara membunuh hama. Karena kebanyakan petani ini kalau dia kena hama PBK, dia sudah mundur. Sebenarnya tidak sulit. Kami bisa bunuh. Dengan caranya bagaimana kita bisa bantu mempelajari, mengkasih pelajaran kepada mereka. Bagaimana mereka harus bisa belajar tentang bagaimana kita bisa ikut musuh alam. Jadi Bapak dong perhatikan ini. Nah sekarang Bapak dong punya kebun sudah siap, sudah masih di proses ini, harus ikut macam Cokran punya tempat di sana. Jadi nanti kebun di sana harus bagus, ya toh? Bisa sekarang kami sudah punya kelompok-kelompok tani yang kami sudah dapat ada petani itu ada 96 petani yang kami bina. Sehingga kami peran untuk bagaimana dia bisa membangun kebun kakao itu dengan metode-metode yang baik. Sehingga kami juga membantu bagaimana memberikan peralatan, gergaji, parang, maupun tangki semprot untuk mereka bisa lakukan kebun yang ada di mereka masing-masing. Jadi kami punya peranan bagaimana punya hasil yang mereka capai, kami juga beli sesuai dengan harga yang pantas untuk mereka. Pihak koperasi yang sekarang dia sudah berjalan, mungkin ke depan ya memang paling tidak pembelinya itu sebenarnya koperasi, pihak koperasi, karena koperasi yang punya pengalaman tentang itu. Jadi pengumpul pun oke lah karena mungkin perdagangan bebas, tapi tentang pasca panen di petani ini kan harus yang perlu diperhatikan karena itu yang penentu citra rasa segala macam. Sedangkan koperasi kan sudah punya standar-standar tertentu, nah, itu yang dimiliki koperasi, ya itu yang mungkin menjaga kualitas yang sangat terbaik sebenarnya menurut saya seperti itu. Ya harapan kami ya terutama petani harus lebih intensif lah dalam melaksanakan budidaya tanaman kakao karena memang
kita penghasilan petani rata-rata yang di Kabupaten Manokwari Selatan adalah tanaman kakao, seperti itu harapannya, seperti itu. Dan tidak mudah, istilahnya harus lebih giat lagi dalam mengupayakan tanaman kakaonya, seperti itu. Kena matahari, plastik begini ada jual banyak. Saran untuk koperasi ya, kita sama-sama nanti kita membantu petani, koperasi sebagai punya pengalaman yang lebih tentang kakao, sehingga kita kerjasama dengan dinas pun kita akan membantu, begitu. Kita upayakan tetap berusaha semaksimal mungkin bersama pemerintah supaya petani kakao kita ini dapat, maksudnya lebih maju lagi, lebih mereka punya tingkat penghasilan tentang tanaman kakao itu lebih baik lagi ke depan gitu. Seperti itu Pak, kita punya harapan seperti itu.